Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ma, haus akan pujian. Apakah termasuk orang yang setiap dia dipuji di sosial media, di postingan atau balasan orang, dia selalu tampilin itu di instastory-nya, Ma? Ya, itu dia. Dia ria. Merasa gue adalah yang paling hebat. Dia lupa semua kelebihan yang dipuji oleh orang hakikatnya milik Allah. Cuma dititipkan kepada kita. Maaf dalam tanda kutip. Ria, paus dengan pujian itu merasa melambung. Dia merasa saya yang paling hebat daripada orang lain. Artinya lupa diri. Kacang lupa dengan kulitnya. Dia lupa kalau itu semua kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak sekejap, tak habis apa yang kita banggakan. Yuk buang. Jadi mama kalian nih sebagai anak-anak mama di postingan ada orang muji, makanya nggak usah posting-posting, ngapain sih nggak ada kerjaan. Iya, Ma. Mendingan ngederes baca Quran, baca-baca buku agama, tuh dengerin tuh ceramah para ustadz, para kiai, lebih berguna. Benar. Padahal gara-gara postingan, gara-gara media sosial, banyak orang yang memalsukan kehidupannya, Ma. Yang tadinya ngarang. Karena pengen dipuji. Iya, karena haus pujian, karena haus jempol dan haus like. Nah, dengerin. Pengen dibilang orang kaya, suami istri datang ke halaman orang, trek, dipoto, biar kelihatan rumah mewah. Padahal bukan rumahnya. Itu kan tidak sedikit yang begitu. Jangan kita melakukan begitu, hidup dalam kepalsuan. Bagaimana sih orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian daripada orang lain? Tandanya yang pertama, baik dipuji maupun dicela, tenang aja. Ada orang muji, cuek, ya hamdalah sama Allah. Ada orang nyela, biarin emang gua mau begini. Mau dibilang apa, emang kenyataannya begini. Itu tanda orang ikhlas. Artinya kalau kebalikannya, dipuji melambung, GR, wah bangga. Gue gitu loh paling bagus. Itu artinya orang tadi gila pujian. Kalau ada orang mencela dia marah dan seterusnya, nggak terima sama orang, sampai diontrog, ngerti diontrog? Disamperin orangnya, dimaki-maki, artinya dia gila pujian. Itu tandanya yang pertama. Yang kedua, orang yang ikhlas, yang mengharapkan ridho Allah dalam setiap langkah dan perbuatannya, dia hanya mengharapkan ridho daripada Allah. Nggak pernah pengen dipuji orang. Apalagi tandanya yang ketiga, orang yang ikhlas berbuat segala sesuatu itu mengharapkannya pahala di akhirat, bukan di dunia. Maka dalam Al-Quran dikatakan, orang yang ria sholatnya ogah-ogahan, qomu kusala yura'unan nas. Mereka sholat ogah-ogahan, hanya ria pamer dengan orang. Maksudnya apa? Di depan orang, khusyuk bacanya mendok. Nggak ada orang lihat, cuman pakai celana Hawaii, kaos oblong. Ini itu, Pak. Yang ria, hati-hati. Ria dengan aus pujian sarwa kene. Hampir sama ya, Ma. Makanya caranya bagaimana? Rasul mengajarkan kepada kita. Ingat-ingat kebaikan orang sama saya, lupakan kebaikan saya sama orang. Ingat-ingat pemberian orang kepada saya, lupakan pemberian saya sama orang. Cuman digoda setan, dibalik. Kalau bukan gue yang ngasih, anak dia sekolah enggak, gue yang bayarin. Padahal mah cuma bayarin sekali. Padahal mah cuma bayarin sekedarnya. Lupa dia. Kalau orang ngasih, segitu doang. Kita berbuat baik sama orang. Waktu dia sakit, saya yang nolongin dia, ngajakin ke dokter, ngajakin doang, kagak ngebayarin. Ngajakin, ayo ke dokter. Merasa berjasa. Iya. Sementara orang nolongin dia dilupakan. Ini orang yang ria, yang pamer pujian. Sedikit yang melakukan kebaikan mau dipuji sama orang. Makasih ya Bu. Ibu makasih nolongin saya, girang.
Tuh kan, dengar semuanya kan? Gue. Itu orang yang gila pujian, orang yang riak. Hindarkan diri kita dari perbuat ini, karena ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, kalau ada orang niat beribadah, pengen dipuji oleh orang, pujian orang sudah tamat. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Berbeda kalau orang mengharapkan ridho Allah, dipuji nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho. Oh. Gitu. Itu seharusnya. Bahayanya tuh kalau gila pujian, Bu. Kalau masih ada orang yang muji nggak apa-apa. Kalau udah orang yang udah kada muji, Gila. tinggal gilanya doang. Gila sendiri. Pujiannya udah nggak ada. Iya. Makanya, nggak usah pengen dipuji orang, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Itu bahayanya gila pujian. Berarti gila pujian juga sama gila hormat juga sama ya, Mak? Sama. Hampir sama. Punten. Ketika dia jadi pejabat, ada sopir. Nih sopir sampai mindik-mindik, bukain pintu mobil. Trek. Masuk, tuan. Brak. Tutupin pintu. Bawain tas. Sampai ke kantor. Pagi, Pak. Assalamualaikum. Dia bangga. Gue bos. 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 Punten. Orang yang gila pujian, begitu dantang pensiun, dia bisa, masya Allah, post power syndrome. Iya. Karena habis pujian dari orang. Apa yang terjadi? Biasa dihormat, dibukain pintu, dibawain mobil, ada sopirnya. Pintu mobil dibukain, ditutupin tas, dibawain orang, dihormatin orang. Begitu pensiun, brak. Yang ketempuhan siapa? Bininya. Anaknya. Karena dia pengen dihargai oleh bininya, oleh anaknya yang dulu hilang. Ini yang repot bininya. Yang tadinya ngaji jadi nggak boleh. Yang tadinya ke pasar jadi nggak boleh. Semua banyak yang tidak boleh. Kenapa? Dia pengen dihormati terus. Itu salah, makanya buang. Semua adalah milik Allah. Mana milik kita? Ketika kita punya umur yang panjang dipakai yang Allah ridho. Ketika kita punya harta dipakai yang Allah ridho. Kalau kita jadi seorang pejabat, jadi pejabat adil dan bijaksana, itu yang milik kita sampai mati. Oke. Mungkin jamaah ada apa bertanya kepada Mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Atika dari Majelis Taklimatul Ummah Tegal Parang. Ya, Bu Atika. Bu, Galau mohon maaf. mah. Ada apa Bu Atika? Yang ingin saya tanyakan begini. Ini keseringan dalam kehidupan kita. Kalau orang menyumbang selalu ingin disebutkan namanya. Tambah sering disebutkan namanya, sering ditambah banyak mengeluarkan rezekinya untuk memberikan sumbangan suatu tempat ibadah. Ini termasuk haus pujian enggak itu mah? Maaf. Anda bilang semua orang kagak gue mah. Ada orang minta sumbangan ya. Tulis mah. Enggak nih, lu taruh aja. Iya. Kejujuran dia terserah, ada Allah yang lihat. Ibu Atikah nanya. Suaminya namanya Yayang Mahmud. Atika. Atika. Yayang Mahmud. Yang Mahmud. Ya. Oh. Bu, Yang Mahmud. bolehkah kita menyebutkan bahwa kita bersedekah? Anda boleh Bu Atika. Anda silakan lihat dalam Al-Baqarah 271. Intubdus sodaqatu pani immahiyah. Wa intuhpuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Ada 2 poin nih Bu Atika. 1. Kalau kamu menampakkan sedekahmu kepada orang lain, niatnya biar orang mencontoh saya, sangat baik buat kalian. Titik. 2. Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, diberikan kepada fakir miskin, dengan ikhlas karena Allah, itu baik. Artinya yang pertama lebih baik. Kita sedekah, niat ngasih tahu sama orang, biar orang tua mencontoh saya. Lu kalau punya duit jangan koret. Bagi tuh orang, tidak ada niat pamer. Tidak ada pengen dipuji. Tapi niatnya berikan contoh, beginilah hidup. Itu sangat baik. Begitu Yayang Atika. Yayang Atika. Makasih. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua baik ya, Ma. Nah, yang nggak baik itu yang kayak gimana yang nggak baik, Ma? Yang nggak baik udah kaya koret. Udah miskin nggak tahu diri. Iya, iya. Kue cincin gak ada sturi. Orang miskin nggak tahu diri. Udah hidup miskin belagu petakilan. Tidak berbijak di tanah. Iya, iya. Bisa dijitak orang. Udah nggak nyumbang, ngomongin orang. Nah itu dia. Iya.
Itulah kenapa manusia diberikan musibah. Anda lihat Al-Hadid 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Kenapa manusia diberikan musibah? Tujuannya dua. Kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul, jangan putus asa, gantung diri di pohon. Dua, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan dikabul oleh Allah, jangan sombong, gue gitu loh. Kalau Allah tidak izin, nggak bakal Anda mendapatkan sesuatu. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah sangat benci kepada orang sombong dan bangga diri, gue gitu loh. Allah sangat benci, tempatnya neraka jahanam. Betul. Oke, buat jamaah yang belum ada dapat kesempatan untuk bertanya, Setelah ini dikasih kesempatan untuk bertanya lagi kepada Mama Dede tentang haus pujian. haus pujian. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.